Tanpa matematika dan fisika, susah buat kalian untuk menjadi software engineer yang handal. Dengan menggabungkan matematika, fisika, dan komputasi, kalian akan mampu menjadi inovator-inovator di masa depan. Kali ini saya akan bercerita tentang komputer. Apa itu komputer? Kalian pernah nonton film Imitation Game? Kalau belum, coba nonton. Bagus sekali filmnya. Itu bercerita tentang seorang ilmuwan besar yang bernama Alan Turing. Tanpa Alan Turing, kita tidak akan menikmati komputer, misalnya seperti handphone yang kita pakai saat ini. Alan Turing adalah ilmuwan besar. Dia adalah matematikawan, tapi dia juga mempelajari banyak ilmu lainnya. Alan Turing dikenal sebagai bapak dari komputer karena dia yang melahirkan ide mengenai komputer sejak awal. Dia juga dikenal sebagai bapak dari algoritma karena banyak sekali algoritma yang kita pakai dalam software saat ini berasal dari pemikiran Alan Turing. Bahkan, teknologi artificial intelligence itu diawali dari pemikiran Alan Turing, sehingga dia juga dikenal sebagai bapak dari artificial intelligence. Kalau Anda menggunakan komputer saat ini, berterima kasihlah kepada Alan Turing. Semua komputer yang kita pakai, laptop, tablet, dan handphone, semua sampai saat ini masih menggunakan model dari Alan Turing, yang dikenal dengan mesin Turing. Ini adalah model matematika untuk mesin komputer yang bisa menghitung. Dengan model Alan Turing, kita bisa membuat software yang menjalankan logika aritmatika dan bisa melakukan algoritma-algoritma tertentu. Model mesin Turing ini ditemukan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Ide utamanya itu sederhana banget, bahwa komputer itu harus punya CPU atau Central Processing Unit dan barisan memori yang menyimpan data dan operasi yang kita inginkan terhadap data tersebut. Kalian bisa bayangkan dari gambar ini bahwa mesin Turing itu selalu ada input berupa operation seperti penjumlahan dan perkalian, dan operan seperti nilai E, F, dan G. Kalau kita masukkan input ini ke dalam mesin Turing, dia akan melakukan operasi perkalian dan penjumlahan terhadap operannya. Jadi menurut Alan Turing, CPU atau otak dari komputer itu hanya bisa melakukan operasi yang sangat sederhana. Bagaimana mesin Turing dibangun pada saat awal? Mereka membangun dengan mekanik, menggunakan motor, data disimpan dalam bentuk tape dan diputar dengan motor untuk terus bergerak sehingga bisa melakukan operasi-operasi sederhana yang diinginkan. Kita juga bisa memerintah komputer ini untuk mencetak, menghapus, bergerak ke kiri dan ke kanan dari instruksi-instruksi yang ada. Mesin ini sederhana, tapi pada saat itu udah bisa membantu Alan Turing untuk bisa menyelesaikan banyak persoalan matematika dalam memecahkan kode. Kode apa ya? Pada zaman perang, orang suka menggunakan matematika untuk membuat pesan-pesan tersembunyi. Ini adalah cara komunikasi rahasia selama masa perang. Kebutuhan komputer menjadi sangat tinggi di masa perang. Sekitar tahun 1943 sampai 45, Prescott Eckert dan koleganya dari Universitas Pennsylvania itu membangun komputer ENIAC. Komputer ini tugasnya sebagai kalkulator untuk menghitung angka-angka numerik sehingga disebut Electronic Numerical Integrator and Calculator. Komputer ini sudah tidak mekanik. Komputer ini menggunakan vacuum tubes. Ukurannya sangat besar, tingginya 8 feet, panjangnya 100 feet, lebarnya 3 feet. Bisa bayangkan beratnya 30 ton dan butuh listrik 140 kilowatt. Kenapa sangat besar? Karena isinya ada 17.000 vacuum tubes. Vacuum tube ini menggantikan tape untuk menyimpan data. Tapi kenapa pakai vacuum tube? Apa itu vacuum tube? Bayangkan sebuah alat berbentuk tabung, dibuat vakum, di dalamnya ada katoda dan anoda. Katodanya dipanaskan dengan listrik sehingga menghasilkan elektron yang akan ditangkap oleh anoda. Karena ada arus listrik yang diciptakan oleh elektron, terjadi perbedaan potensial antara katoda dan anoda. Di saat ada aliran listrik, potensialnya tinggi. Di saat tidak ada aliran listrik, potensialnya rendah.
Nah, ini bisa dipakai untuk menyimpan data 1 dan 0. Jadi bayangkan komputer ENIAC ini menyimpan data 0101 atau sering disebut dengan data binary. Kalian harus ingat di dalam matematika bahwa semua angka bisa diubah menjadi format binary yang hanya terdiri dari 0 dan 1. Di dalam matematika kita juga bisa melakukan operasi-operasi aritmetika terhadap angka-angka binary tersebut. Nah, kalau kita udah bisa operasi aritmetika, kita bisa menghitung banyak hal sehingga kita bisa bikin komputer yang mampu menghitung secara cepat. Karena komputer ENIAC ini sangat besar, IBM pada saat itu mencoba memproduksi komputer yang lebih kecil. Mereka buat komputer-komputer yang lebih kecil sekitar 5-6 kali dari ENIAC. Tapi tetap besar. Mereka masih menggunakan vacuum tube di awal-awalnya. Dan untuk menyimpan data mereka tidak menggunakan tape. Mereka menggunakan drum memory. Mereka juga membuat tempat penyimpanan data yang disebut disk storage. Drum memory dan disk storage itu sangat besar, sehingga ukurannya pun masih sulit untuk kita bawa kemana-mana. Komputer hanya ada di lab-lab universitas yang besar dan juga di kantor-kantor pemerintahan pada saat itu. Selain karena ukurannya yang sangat besar dan tidak fleksibel, banyak sekali tantangan dengan IBM mainframe pada saat itu. Untuk buat program nih, kita harus menulis kode program di dalam punch card. Ini seperti kertas yang ditandai dengan notasi-notasi tertentu untuk menyimpan data dan menyimpan instruksi untuk komputer. Pada saat itu belum ada perjanjian yang sama mengenai penulisan data seperti karakter. Lama berselang, salah satu saintis pada saat itu membuat bahasa pemrograman bernama Fortran. Saintis itu bernama John Backus. Walaupun dengan bahasa Fortran, orang masih menggunakan punch card untuk menuliskan kode program pada saat itu. Hal ini menantang Dennis Ritchie yang pada saat itu adalah programmer yang membangun sistem operasi Unix bersama Ken Thompson untuk membuat bahasa pemrograman baru yang disebut C. Mereka juga merancang keyboard untuk menggantikan punch card, karena dengan keyboard mereka bisa menulis code dengan lebih cepat. Salah satu sejarah yang juga menarik untuk kita perhatikan adalah mengenai teknologi penyimpanan data. Awalnya orang menggunakan selotube. Ini seperti tabung vakum yang bisa disetup untuk menyimpan data. Sebagai alternatif, orang menggunakan pada saat itu yang namanya tape. Tape ini seperti kertas baik berbentuk punch card ataupun roll yang diberi lubang-lubang untuk menyatakan nilai-nilai atau angka-angka tertentu. Penggunaan tape juga tidak efisien, akhirnya menggunakan drum memory. Tapi drum memory ukurannya jauh lebih besar, perlu pesawat untuk memindahkannya. Akhirnya saintis mencari cara lain, misalnya mereka menggunakan magnetic tape. Kalian mungkin tidak melihat lagi kaset seperti ini zaman sekarang, tapi dulu kita mendengar musik dengan kaset seperti ini. Teknologi lain yang dipakai untuk menyimpan data adalah laser disk. Jadi seperti magnetic disk yang bisa menyimpan banyak data. Saintis dan engineer tidak pernah berhenti berpikir untuk membuat teknologi yang lebih baik. Waktu saya mulai pemrograman, saya suka menyimpan data dalam floppy disk karena ukurannya kecil dan bisa menyimpan program yang saya buat. Tapi floppy disk ini juga cepat rusak. Akhirnya pada saat itu ada teknologi baru namanya hard disk drive. Dia terbuat dari kumpulan magnetic disk yang disertai dengan alat pembaca. Sampai saat ini teknologi hard disk drive masih terus berkembang, tapi juga muncul teknologi baru yang bernama SSD atau solid state disk. Bedanya dengan magnetic disk, solid state disk itu menggunakan semikonduktor yang terdiri dari atom-atom yang tersusun dan sifat-sifatnya dapat digunakan untuk menyimpan data. SSD juga lebih cepat dalam menyimpan dan membaca data dibandingkan dengan hard disk drive. Oke, tadi kalian udah belajar banyak tentang sejarah komputer dan disk. Coba bayangkan sekarang kalian buka komputer kalian dan lihat apa saja komponen-komponennya. Yang pertama kalian lihat adalah disk. Apakah itu HDD atau SSD? Yang kedua kalian juga lihat ada graphic adapter untuk layarnya atau display. Kalian juga bisa melihat USB controller atau port-port lainnya untuk mouse, keyboard, dan lain-lain. Semua komponen ini USB controller, graphic adapter, dan disk controller itu akan terhubung dalam satu I/O bus.
Bagaimana komputer mengatur hardware-hardware ini? Yaitu dengan menggunakan sistem operasi. Di saat komputer dinyalakan, sistem operasi akan membaca dari disk dan menyimpan program-program yang aktif masuk ke dalam memori. Operating system melihat semua I/O device seperti file, mungkin karena faktor sejarah mengenai punch card. Operating system juga mengatur virtual memory. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang ini. Dan operating system mengatur semuanya dalam proses, termasuk instruksi-instruksi yang akan dikerjakan oleh Central Processing Unit. Setiap komputer memiliki main memory, yaitu tempat untuk menyimpan semua program atau aplikasi yang sedang berjalan. Memori ini terhubung ke dalam Central Processing Unit menggunakan memori bus dan sistem bus. CPU yang modern memiliki register file seperti table yang isinya adalah instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh CPU. Instruksi-instruksi ini dieksekut satu persatu menggunakan timer atau sering disebut dengan program counter. Selanjutnya, instruksi-instruksi itu akan dijalankan oleh ALU atau sering disebut Arithmetic Logic Unit. Semua komputer yang kalian gunakan saat ini menggunakan konsep seperti ini. Dan konsep ini lahir dari mesin Turing. Dalam kurun waktu sekitar 70-80 tahun, saintis dan engineer berhasil membuat prosesor yang ukurannya sangat kecil. Bahkan Samsung Exynos yang kalian pakai di Galaxy, ukurannya tidak lebih besar dari ujung jari telunjuk. Prosesor Intel Core i7 ukurannya tidak lebih besar dari kotak korek api. Arsitektur prosesor itu sangat kompleks. Prosesor itu dibagi menjadi beberapa core dan juga dilengkapi dengan banyak fitur seperti cache, GPU atau Graphical Processing Unit, sistem agen, dan memory controller. Kalau kalian perbesar jutaan kali, arsitektur dari prosesor jauh lebih kompleks dibandingkan peta Jakarta. Sistem operasi adalah bagian yang sangat penting dalam suatu komputer. Pada zaman dulu, seperti waktu kita menerbangkan pesawat Apollo ke bulan, sistem operasi masih dijalankan secara manual dengan panel-panel analog. Sistem operasi yang sekarang udah sangat besar dan canggih. Bagian utama dalam sistem operasi yang sekarang adalah kernel. Kernel bertugas untuk menghubungkan komputer dengan semua I/O devices. Kernel juga bertugas untuk membaca data dari disk dan menyimpannya ke dalam memori. Kernel juga bertugas untuk membaca data dan instruksi dalam memori untuk dikirim ke CPU dan dieksekusi dalam Arithmetic Logic Unit ataupun Graphical Processing Unit. Sistem operasi juga bertugas untuk mengatur semua aplikasi yang berjalan di atasnya. Banyak sekali orang yang sudah terlibat dalam pengembangan operating system. Satu operating system bisa membutuhkan 20.000 engineer untuk membuatnya selama puluhan tahun. Operating system adalah software yang paling kompleks yang ada di bumi ini. Banyak perusahaan yang mengembangkan operating system, termasuk IBM dengan operating system seperti AS400 atau OS400. Tapi sebenarnya operating system yang pertama kali dibuat adalah Unix. Operating system ini dibuat oleh Ken Thompson dari Bell Lab yang juga bekerja sama dengan Dennis Ritchie. Sistem operasi Unix dikembangkan lebih lanjut oleh Linus Torvalds. Dia membuat sistem operasi yang lebih sederhana dibanding Unix, yang sekarang banyak sekali digunakan, yaitu sistem operasi Linux. Microsoft juga membuat operating system, dimulai dari DOS, Windows NT, dan sekarang menjadi Windows Server dan Windows Client. Arsitek di belakang sistem operasi Windows bernama Dave Cutler. Sistem operasi yang kalian gunakan di Apple Computer biasanya berbasis Macintosh. Macintosh ini juga adalah pengembangan dari Unix. Bahkan karena Dave Cutler dulu adalah pengembang Unix di DEC, kemungkinan besar Windows juga sangat terpengaruh dengan desain dan arsitektur dari Unix. Untuk menjadi software engineer yang handal, kalian harus mengerti bagian-bagian penting dari sistem operasi. Selain itu, untuk bisa memprogram di atas sistem operasi, kalian juga harus menguasai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang paling low level, yang paling mendekati hardware, itu disebut bahasa assembly. Menulis program dalam bahasa assembly itu menggunakan abstraksi hardware, di mana kalian harus mengerti mengenai arsitektur dari prosesor dan memori. Bahasa ini sebenarnya sangat sederhana, tapi kalian harus paham mengenai hardware. Zaman dulu orang menulis program dengan bahasa assembly,
Tapi ternyata cukup sulit untuk menulis program yang panjang dengan bahasa assembly karena abstraksinya adalah hardware. Bahasa assembly ini diciptakan oleh David John Wheeler dan sampai sekarang kalian masih bisa menggunakannya. Karena keperluan untuk membuat software semakin tinggi, banyak bahasa-bahasa tingkat tinggi yang diciptakan. Salah satunya adalah Fortran. Bahasa ini sangat baik untuk komputasi numerik. Penciptanya adalah John Backus, dan bahasa ini banyak dipakai oleh saintis dan engineer yang berurusan dengan komputasi numerik. Saat membuat sistem operasi Unix, Ken Thompson dan Dennis Ritchie menciptakan satu bahasa pemrograman yang mudah dimengerti, yaitu bahasa C. Bagaimana bahasa C ini bekerja sehingga dapat berjalan di atas sistem operasi? Kita membutuhkan satu lagi software yang bernama compiler. Misalnya kita punya code sederhana untuk menuliskan Hello World di layar komputer. Compiler C bekerja dengan cara menerjemahkan kode sumber hello.c menjadi hello.e yang berisi kode sumber yang sudah dimodifikasi lebih sederhana. Selanjutnya, compiler bekerja untuk menerjemahkan hello.e itu menjadi hello.s, di mana hello.s ini adalah bahasa assembly. Selanjutnya ada program yang bernama assembler yang merubah hello.s menjadi hello.o yang isinya adalah objek atau binary code. Karena program ini ingin menuliskan hello world di layar, dia membutuhkan tambahan objek yang disebut printf. Tugas linker adalah menyatukan printf.o dan hello.o menjadi hello program yang bisa kita jalankan. Sejauh ini kalian sudah mempelajari banyak hal. Tentu saja kita tidak akan mempelajari komputasi atau pemrograman langsung dengan bahasa assembly, Fortran atau C. Kita akan pilih bahasa yang jauh lebih mudah, yaitu Python. Python diciptakan oleh Guido van Rossum. Dia adalah saintis dari Belanda. Bahasa ini sangat mudah dimengerti dan kalian hanya butuh browser untuk mengakses Google Colab dan langsung bisa mempraktekannya. Tapi ini akan kita bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Yang paling penting sebelum belajar pemrograman dan komputasi adalah pemahaman yang dalam mengenai matematika dan algoritma. Kita akan terus mempelajari matematika dan algoritma sembari belajar pemrograman. Oke, saya harap kalian sudah mengerti apa itu komputer. Saya juga sangat berharap kalian sangat tertarik untuk belajar programming. Karena matematika, fisika, dan komputasi atau programming itu tiga hal yang tidak terpisahkan.